Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ummu Khairiyah dalam program Ramadan Karim. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam api neraka. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan pada sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah kamu aku beritahu orang-orang yang diharamkan atasnya masuk ke dalam api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat menjawab, ya mau ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bersabda, ala kulli hayyinin layinin qoribin sahlin. Orang-orang yang diharamkan atasnya masuk ke dalam api neraka adalah orang-orang yang mempunyai sifat hayyin, layin, qorib, dan sahlin. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis baginda Muhammad SAW kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita ingin dijadikan Allah, badan kita diharamkan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tanamkan dalam jiwa kita ini yang pertama sifat hayyin, sifat rendah hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang rahman, hamba-hamba yang mempunyai sifat kasih sayang adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu atau rendah hati. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita belajar dari para salafus sholihin, para tabi'in, tentang orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Beliau adalah penghafal hadis, bahkan ribuan hadis. Ada yang mengatakan beliau hafal hadis 50.000 hadis. Dari hadis-hadis tersebut, kemudian beliau susun menjadi sebuah kitab yang diberi nama Al-Muwatta. Kemudian beliau juga hafal Al-Quran. Tetapi seorang Imam Malik yang begitu luar biasa, yang menguasai khazanah keilmuan Islam, dalam suatu kesempatan, dalam satu majelis, beliau ditanya 45 pertanyaan. 30 pertanyaan beliau jawab, ana la adri, saya tidak tahu. Dari 45 pertanyaan, 30 pertanyaan beliau jawab, ana la adri, saya tidak tahu. Subhanallah, apa iya seorang Imam Malik yang begitu luar biasa menguasai khazanah keilmuan Islam, hafal Al-Quran, menguasai hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak mampu menjawab pertanyaan itu? Husnudon saya, itu adalah sifat tawadhu Imam Malik yang memberi contoh kepada kita. Kalau masih ada orang yang dianggap pantas menjawab pertanyaan itu, beliau Imam Malik tidak mau menjawabnya. Itu sifat hayyin. Yang kedua, sifat yang menjadikan diri kita bisa terhindar dari api neraka adalah sifat layin, sifat lemah lembut, sifat yang dimana kita berbicara, maka pembicaraan kita akan menarik ingat kepada Allah. Pembicaraan kita akan mengandung hikmah, dan pembicaraan kita jika kita berhadapan dengan orang yang mempunyai satu masalah, pembicaraan kita akan menjadi solusi bagi orang yang kita ajak bicara.
Sering kita mendengar, diam itu emas. Ketika kita bicara kita itu bagaimana bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dengan peringatan yang sangat keras. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, maka hendaklah diam. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan itu kepada kita dengan sangat dahsyatnya? Karena ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari bibir kita itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang keluar dari bibir kita ini kecuali di sana dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang kepada orang lain, terus apa yang kita sampaikan itu disebarluaskan kepada orang lain, sampai berita itu tersebar luas. Betapa banyak dosa yang keluar dari bibir kita itu. Belum tentu kebaikan yang kita miliki, pahala yang kita miliki bisa mengimbangi dosa-dosa yang keluar akibat perkataan kita yang belum kita jaga. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat yang bisa menjadikan diri kita terhindar dari api neraka adalah dekat. Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita betapa Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan derajat seseorang, apakah dia bangsawan, apakah dia hartawan, ataukah dia seorang rakyat jelata. Rasulullah tidak pernah membedakan siapa itu Abu Bakar, siapa Khalid bin Walid, dan siapakah itu Julaibib. Kenapa? Karena kedekatan hati baginda Muhammad SAW dengan seorang muslim tidak diukur dengan status duniawinya, melainkan dilihat dari iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya dalam kehidupan sehari-hari mengukur koreb kita, kedekatan kita dengan saudara kita muslim, itu diukur dari seberapa kuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling menyayangi, orang yang saling mengasihi, besok di hari kiamat dia akan menjadi musuh. Kecuali mereka orang-orang yang mengasihi, menyayangi, yang didasarkan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan, marilah kita tanamkan dalam jiwa kita ini sifat hayyin, sifat sahlin, sifat layin, dan sifat qorib. Dengan demikian, insya Allah kita dijadikan golongan orang-orang yang terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian dan demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.